Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau ini disebut juga dengan Sultanul Aulia, sultannya para wali-wali Allah. Saya dipesankan oleh ibu saya, kalau mau selamat hidup, mau sukses menuntut ilmu, jangan pernah berbohong dalam kondisi apapun. Itu pesan ibunya. Meskipun dengan perampok sekalipun, begitulah kurang bahasanya. Cuman sekarang penuntut ilmu sekarang, murid-murid kita ini penipu banyak. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah qabla zuhur yang berbahagia, saya ditanya oleh seseorang tentang bagaimana resepnya memilih pemimpin yang ada. Siang ini saya ingin menyampaikan pendapat salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau ini disebut juga dengan Sultanul Aulia, sultannya para wali-wali Allah. Beliau ini punya karomah yang luar biasa, Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau ada yang buat nama anaknya Jailani atau buat nama anaknya Abdul Qadir, itu sebenarnya berharap anaknya seperti Abdul Qadir Al-Jailani ini. Beliau ulama sufi besar, bapaknya para tarekat. Beliau juga disebut dengan Sultanul Aulia. Mungkin kisah yang familiar di kita, yang pernah kita dengar-dengar tentang bagaimana ia berangkat menuntut ilmu ke Baghdad waktu itu masih kecil-kecil. Lalu ibunya berpesan kepadanya untuk selalu jujur dalam kondisi apapun. Mungkin Bapak pernah dengar cerita itu. Dia berangkat pergi ke Baghdad, lalu oleh ibunya ditaruh uang. Ada yang riwayat menyebutkan 40 dinar, ada yang menyebutkan 80 dinar. Dijahitkan di dalam saku di bawah ketiak nih. Kalau kita saku kan di sini nih, atau di sini. Ini saku di ketiak. Di saku dalam ketiaknya ini, di dalam nih ditaruhlah uang oleh ibunya. Ada yang mengatakan 80 dinar, ada yang mengatakan 40 dinar. Satu dinar itu sekarang sekitar 6 jutaan Bapak Ibu. Jadi kalau kali 40, berarti anggaplah 40 dikali 6 ya 240 juta lah duitnya. Tapi ada riwayat menyebutkan 80 dinar. Kalau 80 dinar kali 6 ya sekitar 500 juta uangnya. Itulah bekal yang dikasih oleh ibunya untuk berangkat. Cuman di tengah perjalanan rombongannya dirampok. Lalu perampok tak negur-negur dia, anak kecil ya kan. Tengok tampang tak pula orang kaya, tampang orang miskin pula. Itu malas perampok nanyanya. Cuman ada juga perampok yang usil-usil nanya ke dia, "Kamu ada uang?" "Ada," katanya. "Banyak duit kamu?" Ada duit 80 dinar nih." Disewa perampok. Ini anak ini katanya punya duit kan? Punya uang katanya. Tapi lo tengok tampangnya bos, enggak ada duitnya nih katanya. Tapi ditanya oleh bosnya, "Benar kamu punya duit?" "Punya duit saya." "Berapa duit kamu?" 80 dinar atau 40 dinar lah. 40 dinar katanya. "Mana duitmu?" "Nih, duit nih." Bukanya saku di ketiaknya tuh. Lalu ditanya oleh bos tuh, biasanya orang kalau dirampok disembunyikannya hartanya. "Kamu kok ngaku?" "Saya dipesankan oleh ibu saya, kalau mau selamat hidup, mau sukses menuntut ilmu, jangan pernah berbohong dalam kondisi apapun." Itu pesan ibunya. Meskipun dengan perampok sekalipun, begitulah kurang bahasanya. Cuman sekarang penuntut ilmu sekarang, murid-murid kita ini penipu banyak. Ujian nyontek, guru ditipu, ya kan? Mana barokahnya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memberi contoh bahwa ibunya berpesan kepadanya, kalau kamu mau sukses menuntut ilmu,
supaya barokah ilmu kamu itu, tak boleh berbohong sekalipun dan dalam kondisi apapun. Itu pesan ibunya kepadanya, dan ia mentaatinya. Lalu dia menjadi ulama besar, dia menjadi sultanun aulia, sultannya para wali-wali Allah, dia disebut tuh, dan punya karomah luar biasa, ilmu pengetahuannya banyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beri resep kepada kita untuk menentukan siapa pemimpin kita nih. 3, katanya seorang pemimpin tuh harus punya ilmu ulama, ilmunya para ulama-ulama. 2, hikmatul hukama, dia harus bijak. Hikmatul hukama itu bijak. Yang 3, siasatul mulk, mengerti tentang siasah kekuasaan. Pertama, ilmu ulama. Menurutnya untuk menjadi pemimpin ini harus tahu tentang agama. Tidak bisa, tidak Bapak. Mesti tahu halal haram, mana yang dibolehkan oleh agama, mana yang tidak dibolehkan oleh agama. Nah, kalau bisa sekalian ulamanya. Maka dulu yang jadi pemimpin itu ya para ulama. Belakang-belakangan ada sultan-sultan tak mengerti agama, tak terti ilmu agamanya, atau didampingi oleh muftinya, dan dia sejajarkan posisi mufti itu dengan raja. Jadi kalau di Malaysia itu ada raja, ada mufti di sampingnya. Cuman kita di Indonesia tidak ada seperti itu. Nah, kalau bisa sekalian dia ilmu ulamanya dapat. Syarat pertama itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ilmu ulama. Kalau bisa. 1. Kemudian yang kedua, hikmatul hukama. Mesti punya ilmu-ilmu orang-orang bijak. Ini bijak nih levelnya lebih tinggi daripada pintar. Kita semua mungkin bisa pintar, tapi belum tentu bijak. Bapak nih buat contoh aja yang saya sering nyampaikan ke mana-mana tentang contoh orang bijak itu. Sederhana, satu kali ada anak berkelahi 2. Yang satu itu pintar, yang satu itu bodoh. Kata anak yang bodoh nih, 2 dikali 2 sama dengan 5. Kata anak pintar, kamu salah. 2 kali 2 itu 4. Bukan 5. Bertengkar dia. Akhirnya anak yang bodoh nih, ginilah kita tanya sama guru. Kalau 2 kali 2 tidak 5, kata anak yang bodoh nih, saya akan terjun ke sungai, biarlah saya mati di situ. Saya akan terjun ke sungai, biarlah saya mati. Pokoknya 2 kali 2 sama dengan 5. Enggak, 2 kali 2 4. Ayolah, kalau bertengkar mereka, akhirnya mereka datang ke guru itu. Lalu anak murid yang bodoh ini bilang ke guru, "Guru, 2 kali 2 5 kan? Kalau 2 kali 2 tidak 5, saya terjun ke sungai," kata anak murid itu. Kira-kira guru itu jawab apa? Ya? Kalau guru itu pintar, dia bilang 2 kali 2 itu 4. Kamu salah. Tapi karena guru ini bijak, dia jawab 2 kali 2 itu 5. 2 kali 2 itu 5. Nah, pergilah kamu. Tentu protes anak pintar tadi. Dia bilang kepada guru, "Guru, 2 kali 2 kan 4. Iya, 2 kali 2 itu 4, betul. Cuman kamu tak perlu layani orang kayak gitu. Nggak usah kamu bertengkar 2 kali 2 itu 4 atau 5, nggak usah. Nggak usah. Itu kan gara-gara kamu tengkar tuh bisa hilang nyawa anak. Bisa hilang nyawa kawan kamu itu." Itulah bijak itu. Nah, orang bijak itu tidak dimiliki oleh semua orang. Maka penguasa ini harus bijak. Untuk kepentingan kemaslahatan, mungkin dia akan melanggar sesuatu atau dilakukan sesuatu. Mungkin akan ada orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah, seperti guru yang disalahkan oleh orang-orang pintar itu. Tapi begitulah seorang pemimpin, mesti punya hikmah. Hikmatul hukama menurut Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang ketiga, siasatul mulk. Ini insya Allah calon-calon yang ada ini nampak saya semuanya, karena mereka rata-rata kan para politisi itu, mengerti itu tentang politik kekuasaan, yang mengerti semua itu. Cuman carilah yang nomor 2 dan yang nomor 1 tadi itu. Itulah pedoman dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cek-ceklah itu tuh. Siapa di antara calon-calon pemimpin kita itu yang memenuhi pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya nanti kita dapat pemimpin yang hebat. Saya tak sebut nama. Ini pencerdasan saja nih. Pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga mudah-mudahan Riau ini dapat pemimpin yang baik, bukan baru dapat pemimpin yang baik juga untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.